imajinasinya gitu kan. Titik itu berarti nutfah kayak gitu kan. Nah, itu yang mengatakan nutfah itu siapa? Kan harus dikritisi siapa? Ada dasarnya. Dasarnya siapa? Gitu. Lalu terakhirnya akan menjadi mim kan ada lubang berarti masuk liang kubur. Emang mim itu bisa mungkin dari makbaroh itu. Silakan, ada ini kan diperluas. Cukup sampai sini dulu, nanti al-lughah kembali ke itu kembali ke bismillah tadi itu. Untuk hari Jumat itu sempat saya nanya ke saya pun coba diartikan huruf per huruf itu bismillahnya itu. Pernah saya Jumatan isi khutbahnya itu dia menafsirkan bismillah aja itu yang khotib. Maksudnya itu kemarin tuh saya mau nanyakan itu pengen cari perbandingan apa sih kitab apa sih yang menjelaskan tafsir bismillah itu. Sudah lama saya belum di MN itu Kiai. Saya dengar khutbah itu. Jadi bi itu berasal dari satu titik katanya ya, nggak tahu dari kitab apa. Itu adalah asal muasal manusia diciptakan dari satu tetes mani. Gitu kan. Kemudian diciptakannya itu akan ketemu dengan Allah kan setelah ba itu kan ismi kan, ismi. Ada Allah di depannya. Kemudian setelah bertemu dengan Allah akan ketemu dengan dua sifat itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mencakup semua makhluk. Ya bagi yang muslim ya dua-duanya dapat, kalau yang nonnya kan hanya rahimnya saja ya. Begitu. Kemudian akan kembali lagi ke lubang yaitu mim terakhir itu, kembali ke yang lahat itu. Tapi penjelasannya panjang jadi menarik gitu disampaikan. Itu tafsir apa yang menjelaskan itu? Ya, itu kan banyak. Kalau kita membaca kutub tafsir itu kan tergantung mufassirnya. Ada yang tadi Mafatihul Ghaib itu karena Imam Fakhrul Razi gitu ya. Ada yang membahas khusus tentang balaghahnya saja. Tafsir apa namanya? Al-Alusi ya. Kemudian tafsir dengan apa namanya maksurat dengan fikih kayak Imam Al-Qurtubina tadi itu biasanya dengan lataif ya hal kaitannya nanti dengan tasawuf ya, kajian-kajian tasawuf yang mendalam yang kaitannya nanti pemikiran yang sangat-sangat apa namanya dalam sekali tadi itu, detail sekali itu ya, sehingga tentunya tergantung tadi itu daya nalarnya. Tapi kalaupun kita memahaminya tidak seperti itu ya tidak ada masalah. Artinya justru kita yang harus menjadi dasar pegangan itu berdasarkan maksurat dulu, berdasarkan hadis-hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim itu apakah baknya itu dari titik itu menunjukkan nutfah, ada nggak keterangan itu kan bisa jadi dari daya imajinasinya gitu kan. Titik itu berarti nutfah kayak gitu kan. Nah, itu yang mengatakan nutfah itu siapa? Kan harus dikritisi siapa? Ada dasarnya. Dasarnya siapa? Gitu. Lalu terakhirnya akan menjadi mim kan ada lubang berarti masuk liang kubur. Emang mim itu bisa mungkin dari makbaroh itu. Dari mim. Karena itu kira-kira semua itu kan.
Tapi ada nggak yang itu maksud saya itu ada nggak kita? Nah itu dia yang jadi artinya tapi tidak menutup kajian seperti itu kita tidak boleh menafikan atau meremehkan maksudnya itu ya. Karena itu jadi hasanah itu kan hasanah ilmu tapi jangan terjebak hanya di seperti itu saja ya kan begitu. Kemarin gimana? Belum dijawab. Balagohnya seninya aja yang belum ada jawabannya. Belum. Nah, jadi artinya itu kan kajian yang sangat mendalam yang mana kalau disampaikan ke orang awam agak sedikit nanti bisa jadi goyang gitu. Berat. Soalnya ini kelas-kelas yang seperti itulah gitu ya. Nah, memang banyak kalau penafsiran dari segi tasawuf itu banyak yang mengkritik, ada juga yang kalau memang kalau dia dari dia pengikut tasawuf akan menerima. Nah, salah satu contohnya itu kan dari Al-Fatihah 7 ayat itu ada 7 huruf yang tidak ada di dalam Al-Fatihah. Huruf Zai, huruf Ta, huruf ada 7 itu. Ada 7. Katanya yang menerangkan itu kalau seandainya 7 huruf ini ada di dalam Al-Fatihah, maka semua makhluk katanya tidak akan bisa mengambil nafas. Kalaupun dia bisa mengambil nafas, maka tidak bisa mengeluarkan lagi. Nah, itu sampai segitu katanya. Tuh, benar kayak gitu. Iya. Nah, itu kan sah-sah saja itu loh sebuah pendapat ya. Sebuah pendapat kita hargai aja semuanya itu ya. Nah, tetapi yang kita harus dahulukan sebetulnya adalah pendapat yang ada dasarnya. Kita memahami itu siapa sih yang paling mengerti Bismillah itu? Ya Nabi. Satu sahabat. Nabi yang paling mengerti ya kan? Makanya kalau itu kan berarti melampaui batas kan kalau sudah melampaui ke ada banyak dugaan. Jadi bukan perkataan Nabi yang pakai istilahnya dia duganya gini. Tapi makanya jadinya banyak bias gitu loh. Menjadi tiap orang beda menafsirkan. Ya, tapi kita dalam hal ini tidak dalam rangka kita menjudge bahwasanya itu adalah bukan keliru gitu, nggak boleh. Ya. Padahal Pak Sherlock kemarin juga bilang Bismillah itu bisa menjaga manusia dari depan, belakang, kiri kanan, atas bawah. Bawah itu kan karena hina. Nggak akan dirasakan padahal di situ lah tempat setan kan. Tiap tahun persepsinya orang Siapa itu? Bahasanya Suruh menjelaskan. setan nggak akan ke situ juga. Makanya saya pengen lebih mendalam gitu ya, karena itu kan kita dengarkan dalam khutbah tidak ada dialog ya, kita hanya ya samina wa atona gitu kan, apa yang dijelaskan oleh khotib, tidak ada dialog ketika itu kan. Tapi menarik, sangat menarik karena dia membahas huruf per huruf dikaitkan dengan hadis ini, kemudian ya riwayat-riwayat apalah gitu kan. Jadi kita mendengarnya luar biasa Bismillah itu ya, perjalanan manusia dari lahir sampai dia mati gitu. Itu kesimpulannya di situ. Yang paling bisa muas itu kayak di Said Agil Siraj, pengetahuan ini dalam. Itu mungkin ada yang pernah ngaji, biasanya di salat kan, itu gimana? Mansur. Mansur mana? Mansur. Ya tadi sudah disampaikan bahwasanya pendekatan tafsir itu berbeda-beda. Ya. Ada yang terkait dengan kebahasaan, ada yang terkait dengan apa tadi ya maksurah, seperti misalkan tafsirnya dari As-Suyuti yang Ad-Durrul Mansur itu kan hanya ditafsirkan dengan sabda-sabda Nabi. Ada juga yang kategori tadi itu biasanya masuk dalam kategori tafsir Isari. Tafsir Isari itu penafsiran berdasarkan isyarat-isyarat yang dipahami oleh mufassirnya. Biasanya
sumbernya itu adalah ilham. Goib ya. Ilham yang didapatkan oleh mufassirnya tersebut, karena kategorinya min arba'is suluk dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian Ramadan itu kan ada yang menafsirkan rohnya rahmat, mimnya apa Iya. itu disebutkan di dalam Isyari. kitab apa terdahulu. Tapi nanti tafsir Isyari juga ada yang kategorinya makbul diterima, ada yang mardud. Misalkan Jauhan. ada yang menafsirkan ilbahu baqarah. Yang dimaksud baqarah itu bukan sapi. Tapi yang dimaksud baqarah itu adalah nafsu. Jadi setiap orang itu diminta untuk menyembelih nafsunya masing-masing. Jadi sekali lagi nanti kategorinya ada yang makbul, ada yang ghairu makbul. Bahkan saya pernah lihat itu ada tafsir yang ditulis oleh bukan Syekh Tantawi Syekhul Azhar, tapi yang Tantawi Johari itu tafsirnya, dalam kitab tafsirnya dijelaskan tentang pesawat terbang, tentang geologi, tentang biologi, sampai kemudian setebal itu. Rifat Tantawi Bukan, yang Tantawi Ali Tantawi ya, kalau salah, yang orang Mesir juga itu. Jadi ya lagi-lagi nanti akan diukur oleh para ahli, diukur oleh para ahli. Maksudnya ini isyarinya itu atau penafsiran berdasarkan ilhamnya itu masuk dalam kategori yang diterima atau yang ditolak. Jadi sebetulnya kalau disebut mengada-ngada juga tidak juga, karena berdasarkan isyarat begitu yang mereka dapatkan. Kan mereka al-baru suluk, artinya sudah lelaku bahasanya. Ada makomat yang sudah ditempuh, kemudian setelah itu kan nanti akan muncul ahwal, kondisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada sufi yang sukanya mengenakan baju yang lusuh-lusuh, ada juga sufi yang sukanya mengenakan baju yang mewah, kendaraan yang mewah, semuanya mewah. Itu kita tidak bisa menyalahkan karena ahwalnya yang hadir kepada mereka seperti itu. Makanya kalau bagi kita kira-kira yang bisa diterima, yang pertengahan saja, iya. Ya, bagi kita yang sedang-sedang saja. Yang pertengahan. Jadi kalau misalkan masih masuk dalam kategori yang baik itu oke. Kalau tidak ya maksudnya sudah dijauhkan saja. Jangan sampai nanti mengganggu kita. Termasuk penafsiran berdasarkan bahasa juga sama. Ada yang misalkan penafsiran disebut dengan teori kemungkinan bahasa. Ada menggunakan teori kemungkinan bahasa. Jadi kenapa menggunakan kata ini? Karena kalau begini akan begini, kalau begini akan begini. Itu juga kalau misalkan terlalu jauh akan melenceng, gitu. Jadi semuanya harus yang tengah-tengah lah saya kira. Bahkan kalau misalkan yang huruf-huruf di awal itu ya, kayak misalnya alif lam mim yasin dan seterusnya. Kalau para ulama sepakat bahwa sudahlah, wallahu a'lam bimuradi. Segala sesuatu itu punya rahasia katanya. Jadi rahasia Allah itu kira-kira yang ada dalam huruf itu. Tapi kemudian ada juga yang menafsirkan. Yasin itu katanya ya insan, atau alif lam itu mimnya siapa dari Muhammad atau yang lain. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi itu berdasarkan isyarah yang dia dapat. Bahkan kalau itu masih makbulah ya, kalau misalkan Yasin ya insan begitu kan, artinya masih nyambung. Yang tidak menyambung itu ada yang mengatakan bahwa Yasin alif lam mim toha itu bagian daripada huruf hieroglif katanya. Ya, hieroglif itu kan huruf Mesir yang kuno begitu. Saya kira itu terlalu jauh, walaupun ketika disambung-sambungkan ya masih nyambung saja, tapi itu sudah terlalu jauh. Di batu. Ada dua pedoman keharusaan untuk menimbang tafsir yang seperti itu, yang kaitannya nanti disebutkan itu bagian dari isyari, di mana isyari itu didapatkan dari perilaku suluk.
suluk itu dilakukan oleh ahlut thoriqoh, ya, thoriqoh. Kan ada yang mengatakan ada syariat, ada thoriqoh, ada hakikat, ada ma'rifat, tingkatan-tingkatan seperti tadi itu. Nah, barangkali tadi itu bagi orang-orang yang sudah menempuh jalan thoriqoh, jalan hakikat, ma'rifat, maka menemukan bismillah itu sebuah dari titik utamanya dan sebagainya itu. Nah, sekarang kita kan aliran-aliran kan banyak tadi. Tadi disebutkan ada yang makbul, ada yang mardud gitu kan, isyarahnya itu. Demikian juga thoriqoh, makanya juga ada thoriqoh mu'tabaroh, ada wairu mu'tabaroh. Nah, ada dua pedoman sekalian. Hati-hati kita untuk memilih. Yang paling mudah adalah kalau thoriqoh itu pertama akrobuha ilal hadithin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thoriqoh yang paling dekat dengan hadis Nabi. Kalau itu thoriqoh ajarannya dekat dengan hadis-hadis Nabi, yes. Yang kedua aisaruha, yang paling mudah. Yang paling mudah. Ada thoriqoh yang mengharuskan zikirnya baca 10.000. Saya saya pernah di Benda disuruh baca surat Yasin 5.300 berapa gitu. Waduh. 362 endingan puasa itu mah. Nggak kerja, nggak apa, La ilaha illallah 5.000 kali 5.000 gitu. Yang paling mardut ini. Ya itu yang mardut itu. Paling berat masalahnya. Mau saya juga 5.000 ya. Karena ya kan yang minta itu kan dikasih ya baca ya Yasin 5.300 berapa gitu ya. Waduh. Ya kan? Jadi banyak puasa umpamanya ya kan. Kan pernah pada puasa yang muti terus 3 hari berapa yang terakhirnya muti nggak boleh tidur itu kan. Siapa yang lulus ini? Udah masuk nih. Iya. Pernah semua ya pernah kan? Pernah semua. Kan berat kan? Nah, jadi Jalannya bijak. nah, itu boleh aja gitu kan. Tapi hendaknya kita ini yang akrobuha ilal hadithin Nabi wa aisaru, yang paling mudah. Dua, akrob wa aisar, yang paling dekat dengan hadis ajaran Nabi, hadis Nabi. Yang dua yang paling mudah itu. Pilih yang mudah. Itu yang dinasihatkan para ulama. Ya artinya karena apa? Agama itu laisa lil haraj, apa itu? Dinu yusrun gitu. Wama apa? Haraj itu apa itu? Seperti itu. Tapi kalau Ustaz Arsan penasaran, memang betul itu ada kajiannya. Ada kajiannya. Coba aja di sekarang udah banyak itu. Pasti ada itu di medsos itu. Hanya jangan sampai tadi kita tidak punya fondasi. Nah, nanti kalau tidak punya fondasi larut menjadi halu. Kalau kata Kiyudi itu halu. Halusinasi. Halu. Iya. Ikut-ikutan punya dasar. Nah, ini hati-hati nih yang menjalankan thoriqoh atau hakikat ma'rifat nantinya akan mendapatkan al-anwarat, ada cahaya-cahaya, al-kusyufat, ada yang tersingkap, ada tajalliyat dan sebagainya. Nah, itu adalah godaan sebetulnya untuk memalingkan seorang salik minallah. justru godaan itu. Godaan. Siapakah dukun? Dukun itu yang melihat cahaya dan berhenti di situ dia.
dia wirid nih, wirid puasa wirid, terus ada cahaya terang-terang, aku sudah sampai dukun. sholat lah udah. Atau datang hadir saya pakai seperti ini, padahal saya Irwan ini. Biasalah yang digambarkan di film apa itu kan, Iya. pakai tongkat, bawa tasbih itu kan, Jenggot panjang. yang panjang. Kena dah. Sudah. Harusnya ketika melihat cahaya, melihat melihat ini ada hatif, ada suara yang hatif itu ada suara yang membisikin gitu kan, Bisikan. Jangan, nggak boleh al-iltifat, nggak boleh apa iltifat itu. Jangan lihat, lurus saja ke Allah. Dikiranya sudah sampai ke Allah itu, karena cahaya itu nur itu adalah Allah. Allahu nurus samawati wal masalu nurihi kamiskan, terjebak. Nggak boleh iltifat. Ketika riadoh itu tuh ada ini, ada bisikin, ada ini, ada mimpi, ada apa itu, nggak boleh. Itu godaannya. Jelas ya? Nah, jadi pedomannya pertama tadi apa? Dekat dengan Akrobuha, lebih dekat pada hadis Nabi, ini benar nih, torikoh yang benar dan mudah diamalkannya, tidak membebani itu. Tapi kalau ada yang kuat, kayak disuruh membersihkan WC, torikohnya itu dari mulai isya sampai subuh, jadi wali. Kearasan kuat kayak gitu. Nabi kali. Tiap hari. Ada Habib siapa itu? Namanya Wali Jamban. Ada Habib siapa ya? Itu amaliyahnya itu di Surabaya apa di mana ya? Saya ceritakan tuh, itu ngasih minum orang di stasiun. amaliyahnya itu. Amaliyahnya itu aja. Ya, kalau yang di Sunan Ampel kan yang tukang sapu ya. Nyapu. Sunan Ampel. Siapa namanya? Dan masing-masing Ki apa ya? futuhnya itu Berbeda-beda. Jangan dipaksakan. Jangan harus terbang semua ke langit. Tinggalan ya. Pokoknya tadi itu futuhnya gara-gara tadi ngosek semua. Dia berhasil. Kita belum tentu. Maka tadi nasihatnya yang paling mudah aja. Yang bisa dilakukan. Lalu ketika riadoh bis lihat itu kan dangdong Cahaya nih. Sudah sampai nih itu kan, dukun itu jadi dukun. Dan jarum pentol yang diambil. Imam Malik itu pernah ditanya, jadi kenapa Anda tidak mengambil riwayat dari ABC? Padahal ABC ini wali-wali Allah. Kalau mereka jalan itu dinaungi oleh awan. Imam Malik tidak mengambil riwayat dari mereka. Menganggapnya bahwa riwayat dari mereka itu ada irob gitu. Jadi masing-masing itu ada Masing-masing sendiri. jalurnya lah, kira-kira ada jalurnya. Itu di Manaqib Syalul Jilani kan apa yang ketika saya mendengar terus ada yakfi gitu, anallah gitu kan, udah cukup itu kan, tolak itu setan kau gitu. Ya lain. Iya, kata si itu udah Abdul Qadir cukup, anallah gitu. Setan kamu itu hebat saya Abdul Qadir, enggak ada yang begitu. Nah ini kita hati-hati. Jadi mohon maaf kalau ada kakak-kakak yang tajam ininya, ada six sense punya indra ke 6 itu kayak di samping saya ini. Justru itu adalah godaan, dan kita nggak boleh al-iltifat, nggak boleh berpaling, nggak boleh. Alhamdulillah. Allah saja. Nah,
Tapi itu bukan suatu yang mengada-ngada, memang iya gitu loh.